Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ujian tengah semester tadi. Nah, yang pertama itu kita disuruh untuk membuat neraca saldo. Jadi ini adalah neraca saldo yang saya ambil dari soal yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian jurnal penyesuaian ini adalah jurnal penyesuaian yang saya buat. Ini adalah 6 akun-akun penyesuaian yang saya dapat simpulkan dari soal yang ini tadi. Nah, jadi di jurnal penyesuaian itu adalah 6 akun-akun yang belum masuk terhitung. Nah, sebagai contoh ini adalah biaya perlengkapan sebesar 7.150.000. Nah, sebenarnya di dalam neraca saldo ini sudah ada biaya perlengkapan sebesar 13.500.000, tapi karena pertanyaannya mengatakan bahwa perlengkapan yang dihitung sisa 6.350.000, jadi kita menghitung perlengkapan yang sudah terpakai. Nah, jadilah sebesar 7.150.000. Begitupun juga dengan biaya pengisian peralatan tenda, peralatan salon, biaya gaji dan utang gaji semuanya. Lalu kita total dan harus seimbang nilainya. Terus kita masuk ke neraca lajur. Nah, neraca lajur ini terdiri dari 10 kolom, neraca saldo, AJP, nilai saldo disesuaikan, laba rugi, dan juga neraca. Nah, di neraca saldo ini kita cuman mengambil data yang telah ada di soal seperti ini. Nah, nanti di AJP baru kita memasukkan akun-akun ini yang telah kita buat di jurnal penyesuaian tadi. Nah, nanti kita tinggal memasukkan nilainya semua, di debit kreditkan, terus juga dengan jurnal penyesuaian, terus dihitung dengan nilai saldo disesuaikan. Nah, nilai saldo disesuaikan ini adalah hasil penjumlahan maupun pengurangan dari neraca saldo maupun AJP. Sebagai contoh, ini adalah perlengkapan sebesar 13.500.000 dan neraca saldo debit, dan di AJP kredit maka kita kurangkan 13 juta dengan 7 juta menghasilkan 6.350.000. Nah, begitupun dengan perkiraan yang selanjutnya. Terus di sini ada juga laba rugi dan neraca. Jadi kita tinggal memasukkan akun-akun yang dimana akun-akun tersebut ini yang termasuk laba maupun akun neraca. Nah, ini mulai dari kas hingga sewa ruko DPR di muka, dengan kas sampai dengan modal itu masuk ke dalam akun neraca. Begitupun juga dengan pendapatan dan beban masuk ke kolom laba rugi seperti ini. Oke, selanjutnya setelah membuat neraca lajur, kita membuat laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Jadi kita memasukkan nilai-nilai atau akun-akun yang termasuk ke dalam akun pendapatan dan beban. Nanti dijumlah, hasilnya ada menghasilkan laba sebesar 76.700 sekian. Nah, setelah kita membuat laporan laba rugi, kita membuat laporan perubahan modal dengan modal awal dan laba seperti ini. Terus selanjutnya kita membuat neraca, aktiva sebelah kiri dan pasifa sebelah kanan. Masing-masing kita memasukkan dia apakah dia tergolong lancar atau tetap. Begitupun juga dengan utang dan modal. Nanti jumlah keduanya ini kita jumlahkan menghasilkan total aktiva dan juga total pasifa sebesar ini dan harus sama nilainya. Seperti itu. Setelah kita membuat 3 laporan keuangan, sekarang kita membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini adalah mengklasifikasikan akun-akun sementara yang harus ditutup. Nah, yaitu adalah akun pendapatan, biaya, dan juga saldo laba. Ini pendapatan, menutup pendapatan. Sebelumnya pendapatan ini pada neraca lajur berada di sebelah kredit. Nah, di jurnal penutup dia berada di sebelah debit. Begitupun juga dengan biaya yang sebelumnya berada di akun debit, sekarang di jurnal penutup dia masuk ke bagian kredit. Nah, begitupun juga dengan saldo laba rugi, ikhtisar laba rugi, dan modal. Nah, seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai pertanggungjawaban saya mengenai apa yang saya kerja tadi dalam bentuk presentasi video singkat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini bentuk laporan laba ruginya. Oke, baik. Neraca lajurnya. Ini jurnal penyesuaian. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.